Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Zainal Garuda, Stambuk F551 19020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisafulin Anastasia dengan Stambuk F551 19014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yalini Revandi, Stambuk F551 19008. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek atau aplikasi yang sudah kami buat. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dimana akan mencari nama host utama, alamat IP, dan alias dari website atau host yang ingin kita cari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode program dari aplikasi yang kami buat tadi. Pertama yaitu IP host entry. Di sini IP host entry berfungsi untuk membuat objek host info, dan host info berfungsi untuk mencocokkan DSN untuk host atau alamat yang diberikan. Dan perintah yang ini berfungsi untuk menampilkan nama host utama. Sedangkan foreach berfungsi untuk mendapatkan alamat IP dari alamat website yang kita cari. Begitupun foreach yang di sini yaitu menampilkan nama alias. Dan fungsi chat di sini akan berfungsi ketika host info tidak berjalan. Chat merupakan pembaca error jika host info tidak berjalan. Jika tombol cari diklik dan web text ini berisi, maka label nama, label lib, dan label alias itu stringnya akan dikosongkan. Selanjutnya yaitu kelas print host info. Ini merupakan fungsi. Kelas print host info akan berjalan dan membawa nilai dari inputan website yang kita cari. Apabila website itu kosong, maka akan muncul peringatan inputan masih kosong. Message box merupakan peringatan di mana peringatan ini akan muncul jika website itu kosong. Baik, langsung saja di sini kita jalankan. Nah, jika website kita kosong, maka akan muncul peringatan seperti ini. Inputan masih kosong. Ini merupakan message box pada kode program tadi. Selanjutnya, jika kita memasukkan website, contohnya ini, maka nama host utama, alamat IP, dan alias akan muncul seperti ini. Dan jika kita ganti menjadi www.youtube.com, maka nama host utama, alamat IP, dan alias akan berubah seperti ini. Jadi itu saja materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek mengenai TCP Client dan TCP Echo Server, yang dimana program ini berfungsi agar TCP Echo Client dan TCP Echo Server dapat mengirim pesan. Oke, yang pertama-tama langsung saja kita masuk pada codingan TCP Echo Client. Di sini saya telah membuat program untuk TCP Echo Client. Langsung saja masuk pada codingannya. Untuk codingan yang pertama, TCP Client TCP CLNT sama dengan new TCP Client. Kode program ini berfungsi inisialisasi TCP
klien. Yang ini, ya, ini merupakan tampilan ketika sedang menghubungkan. Ya, untuk kode program yang ini, kode program ini berguna untuk memasukkan alamat IP kita agar bisa terhubung pada TCP Echo Server. Di sini kita memasukkan IP dari laptop kita, dan ini merupakan tampilan ketika TCP Echo Client telah terhubung pada TCP Echo Server. Ya, untuk kode program ini berfungsi untuk generate network stream untuk mengirim atau menerima data. Dan untuk kode program yang ini berfungsi untuk konversi, encoding string ke byte lalu simpan di array bit. Dan ini merupakan tampilan ketika data sementara mengirim. Selanjutnya masuk pada codingan ini. Ini fungsinya untuk mengirim string yang sudah di-encode ke server. Kemudian parameter berisi 1 bit buffer, bit offset, index awal, dan data pada bit buffer yang akan dikirim. Kemudian jumlah total byte yang akan dikirim dari bit offset. Kemudian kita masuk pada codingan yang ini. Codingan yang ini berfungsi untuk array bit untuk menampung data yang diterima dari server. Alokasi ruang array bit harus memperhitungkan berapa besar data dari server yang akan diterima. Dan kode program ini merupakan tampilan ketika kita akan mengisi sebuah data yang akan kita kirimkan, sebuah pesan yang akan kita kirimkan dari server ke klien ataupun sebaliknya. Kemudian kode program ini berfungsi untuk membaca jumlah byte stream yang dikirimkan ke server. Dan kode program ini merupakan konversi TCP client. Kode program ini dan kode program ini merupakan untuk menutup koneksi dari TCP client. Dan ini merupakan tampilan ketika terjadi error. Ya, mungkin begitu saja codingan untuk TCP Echo Client. Kita lanjut pada codingan untuk TCP Echo Server. Ya, ini merupakan codingan untuk TCP Echo Server. Kita langsung masuk pada penjelasan codingannya. Untuk codingan ini berfungsi untuk memasukkan IP dari komputer kita agar IP kita bisa terbaca pada program TCP Echo Client. Untuk kode program ini yaitu inisialisasi TCP listener. Ini. Ya. Untuk kode program yang ini yaitu memulai proses mendengar pada port yang diberikan. Kemudian ini merupakan kode program untuk dari hasil ketika server dijalankan dengan endpoint lokal. Ini merupakan tampilan yang akan keluar. Dan untuk kode program ini berfungsi untuk menerima ketika ada signal klien masuk
state-nya disimpan pada objek soket lokal. Maksudnya ketika server telah terkonekkan, maka klien mencoba mencari server mana yang bisa terkonekkan, yang bisa dikonekkan, dan server akan menerima balasannya. Lalu server akan memunculkan sebuah pesan, yaitu telah terkoneksi dengan klien yang telah terhubung. Kemudian untuk kode programming ini berfungsi untuk menghitung jumlah byte yang akan diterima pada soket. Dan ini merupakan tampilan ketika pesan dari klien telah diterima. Untuk kode program ini merupakan tampilan ketika kita akan mengisi sebuah pesan. Untuk kode programming ini berfungsi untuk encode string ke urutan byte, lalu dikirim ke soket yang terhubung. Ini merupakan kode program yang berfungsi untuk membuat sebuah pesan yang akan dikirimkan ke klien. Dan kode program ini berfungsi untuk memunculkan sebuah pesan kalau pesan ini sementara terkirim, sementara mengirim. Kemudian untuk kode program yang ini berfungsi untuk menutup koneksi soket, dan yang ini untuk tutup TCP listener. Ketika ditutup, maka tampilan akan memunculkan sebuah pesan koneksi diakhiri. Dan yang terakhir yaitu tampilan ketika terjadi sebuah error dalam program. Ya, oke. Kita langsung saja masuk pada run dari kedua aplikasi ini, dari kedua program ini. Yang pertama-tama kita jalankan dulu program dari TCP Echo Server. Jalankan dulu program dari TCP Echo Server. Mohon maaf lama, laptopnya agak nge-lag sedikit. Ya, karena server terus berjalan, yang kedua kita jalankan untuk program klien. Iya, kita bisa lihat di sini untuk hasil run dari program server. Untuk tampilannya itu seperti ini, dan untuk klien tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa mengirimkan pesan dari klien ke server atau sebaliknya. Untuk melihat apakah klien telah terhubung, di sini ada sebuah pesan menghubungkan terhubung dengan server, dan kita dapat mengisi sebuah pesan, mengirimkan pesan dari server ke dari klien ke server karena telah terkoneksikan. Di sini misal saya kirim nama saya, kita langsung kirim. Ya, kita bisa lihat bahwa tampilan pada hasil run program server memunculkan sebuah pesan yang telah saya kirimkan dari program TCP Echo Client. Dan kita bisa juga mengirim sebuah pesan dari server ke klien. Ya, kita bisa lihat bahwa pesan ini
pesan dari kode program TCP Echo Server masuk ke kode program TCP Echo Client. Ya, mungkin begitu saja untuk penjelasan materi mengenai TCP Echo Client dan TCP Echo Server. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk ke praktikum selanjutnya, yakni mengenai implementasi aplikasi client server Echo berbasis UDP. Nah, di praktikum kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi Echo client yang berbasis UDP, di mana untuk aplikasi, dari cara kerja aplikasi ini adalah Echo client tersebut akan berkomunikasi dengan Echo server menggunakan UDP. Nah, Echo server akan mengulangi apapun yang diterimanya dari Echo client dan dikirimkan kembali ke klien. Jadi saat klien menginputkan data, itu akan dikirimkan ke server dan server akan memproses data tersebut, dan data hasil yang sudah diproses tadi akan dikembalikan ke klien tersebut. Kurang lebih seperti itu cara kerja aplikasi yang akan kita buat. Jadi kita langsung masuk saja di aplikasi dari sisi Echo client. Nah, ini merupakan kode program dari sisi Echo client, dimana pada fungsi utamanya yang pertama dilakukan adalah menghubungkannya ke server, menghubungkan klien ini ke server. Jadi ini UDP client adalah penginisialisasian objek dari UDP client. Kemudian setelah diinisialisasikan akan melakukan pengkoneksian. Jadi di client connect ini adalah fungsi untuk membangun koneksi soket berbasis UDP. Nah, di sini dimana dia itu menspesifikasikan alamat host dan port endpoint. Dan di sini kita masukkan console write, itu akan tampil nanti di konsol berupa tempat penginputan nilai sisi persegi apa yang akan kita isikan. Misalnya sisi perseginya kita mau taruh mungkin 4 cm, kita taruh 4. Nanti data yang diinput tersebut akan dikirimkan ke server, dan data itu akan di sini send paket encoding ASCII ini akan diubah ke byte. Nah, setelah itu masuk ke proses pengiriman data. Ini merupakan string, nanti akan muncul di konsol yang mengirimkan titik-titik byte ke server. Kemudian sini pengirimannya. Nah, setelah itu masuk ke proses menerima respon dari server. Kemudian masuk ke proses pada fungsi getString, bisa menggantikan proses loop untuk membaca bit stream mulai dari indeks ke 0 hingga selesai. Nah, setelah itu koneksi pun akan berakhir, ya klien menutup koneksinya. Dan apabila ada kesalahan akan ditampilkan pesan error. Sini catch socket exception. Di sini akan ditampilkan di konsol pesan error tersebut. Nah, ini dari sisi Echo client. Kemudian kita lihat dari sisi Echo server. Nah, ini adalah kode program dari sisi Echo server, dimana seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ketika klien menginputkan nilai, misal nilai sisi persegi 4, maka angka 4 tersebut akan diproses di kelas persegi ini, dimana dari nilai tersebut akan diproses luasnya. Luasnya itu sisi kali sisi, kemudian ini ada juga keliling. Nah, nanti setelah diproses di sini, nilai yang dihasilkan akan dikembalikan ke klien atau ditampilkan di klien nanti.
Kemudian masuk ke fungsi utamanya. Ada pemanggilan sini, ada pembuatan objek persegi. Kemudian string menunggu klien. Jadi pada string ini menunggu respon dari klien. Setelah itu di sini ada penginisialisasian port. Nah, di sini tidak seperti pada klien. Jadi di UDP-nya itu harus menspesifikasikan portnya saat deklarasi objek. Kalau di klien tadi dia tidak perlu dideklarasikan seperti ini 8001. Tapi kalau di servernya itu perlu pendeklarasian. Oke, jadi untuk yang IP endpoint atau remote endpoint ini, dia itu objek ini menspesifikasikan host dan port endpoint koneksi soket berbasis UDP. Kemudian di variabel data ini encoding ASCII get string. Nah, itu untuk mengencodingkan atau merupakan proses encoding string ke array bit. Nah, setelah di encoding di sini ada console write line atau menampilkan string. Ya, jika dia sudah terhubung ke klien akan ditampilkan, di mana pada indeks 0 ini akan ditampilkan IP-nya dan juga port. Kemudian indeks 1 akan ditampilkan tanggal beserta waktu pengiriman pesan. Dan kemudian pada indeks kedua ini akan ditampilkan data yang sudah diproses oleh server ini akan dikirimkan ke klien tadi. Nah, kemudian di sini pada variabel send data juga akan mengencoding data tersebut ke bit. Setelah itu akan masuk ke proses mengirimkan pesan kembali ke klien. Nah, di sini baris server send akan mengirimkan data-data tersebut ke klien, data yang sudah diproses tadi. Seperti ini ya, variabel, bisa dilihat variabel send data tadi, terus panjangnya, dan kemudian masuk ke console write line. Ini akan muncul string pada klien tersebut berisikan luas dari persegi, kemudian luas dari kelilingnya berapa, dan juga tanggal dan waktunya juga akan ditampilkan. Nah, setelah itu server, setelah semua data terkirim dan sudah ditampilkan di klien, maka koneksinya akan ditutup. Di sini ada server close, jadi koneksi servernya ditutup, dan lagi apabila ada kesalahan mungkin dalam pengiriman akan ditampilkan sebuah pesan error. Di sini akan ditampilkan console write line, akan tampil pada konsol error message-nya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari kode program Eco Server dan juga Eco Client. Sekarang kita coba running. Kita mulai dari Eco Server dulu. Nah, di sini menunggu klien. Jadi sekarang kita coba run di bagian klien. Nah, ini bagian klien. Jadi kita coba bandingkan ini bagian server. Nah, di sini server terlihat sedang menunggu respon atau respon dari klien. Kita coba masukkan panjang, misalnya panjang sebuah persegi berukuran 25 cm, kita enter. Nah, ini panjangnya 2 bit ya, 2 dan 5, dikirimkan ke server. Kita bisa lihat. Nah, di sini server sudah terhubung ke klien dengan IP sebagai berikut, portnya dan tanggal sekian,
pada jam sekian. Nah, ini sudah diproses, ini luasnya berapa, dan nanti ini akan dikirimkan ke klien. Ini diterima 24 byte dari IP berikut, port berikut. Nah, luasnya itu 625 dan kelilingnya 100. Jadi di sini sama ya. Kurang lebih seperti itu percobaan praktikum kali ini. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai sebuah proyek yang sudah kami buat, di mana proyek ini merupakan proyek TCP Echo Client berbasis soket. Nah, untuk soket ini sendiri pada framework.NET memiliki kelas soket yang membungkus pada implementasi WinSock pada sistem operasi Windows itu sendiri. Nah, kelas soket ini biasanya dimanfaatkan oleh kelas TCP Client, TCP Listener, dan UDP Client. Nah, secara internal untuk mendukung implementasinya. Nah, adapun di sini ada sebuah kode program. Nah, di sini program yang saya sudah buat ini nantinya akan berjalan pada CMD Windows. Nah, pada CMD Windows ini kita akan mengisikan nilai-nilainya, memanggil namespace dan argumen begitu. Nah, sebelum itu pertama-tama di sini kita membutuhkan beberapa library ya. Yang pertama itu di sini ya, library system.txt. Nah, system.txt ini kita akan menggunakan untuk encoding nanti. Nah, system.io ini nanti digunakan untuk IO exception. Nah, selanjutnya system.net.socket nanti kita akan gunakan untuk soketnya dan soket exceptionnya. Selanjutnya untuk system.net. Nah, system.net ini kita gunakan untuk mendapatkan IP address dan IP endpoint. Nah, di sini pada kliennya pertama-tama di sini ada sebuah percabangan. Nah, di mana percabangan ini digunakan untuk memeriksa argumen yang dimasukkan oleh klien. Nah, apakah argumen itu sudah benar-benar masuk semua? Yang dimana argumen ini terdapat 3 ya. Yang pertama argumen receiver, argumen word, dan argumen port. Nah, jika klien memasukkan kurang dari 3 atau lebih dari 3 argumen, nanti akan muncul informasi seperti ini ya, parameter, server, word, port. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada sebuah variable server. Nah, variable server ini diberikan nilai argumen indeks ke 0. Nah, di mana indeks ke 0 ini merupakan server. Jadi server yang merupakan biasanya berupa IP address itu dimasukkan ke dalam variable server ini. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah byte array. Nah, byte buffer dengan kelas nama variabelnya byte buffer. Nah, di sini di encoding. Nah, di sini maksudnya diubah ke dalam bentuk byte. Nah, apa yang diubah di sini? Argumen pada indeks ke 1. Nah, dimana indeks ke 1 ini adalah wordnya atau pesannya. Jadi pesannya ini diubah menjadi bentuk byte dan dimasukkan ke dalam variabel array yang bernama byte buffer, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah variabel bertipe data integer dengan nama server port. Nah, di mana server port ini diberikan nilai untuk port yang akan digunakan nanti. Nah, di sini ya, di argumen indeks kedua. Oke. Nah, selanjutnya terdapat kode untuk membuat kelas socket. Nah, untuk di kode ini belum diinisialisasikan. Nah, di sini cuma diberi nilai 0.
Oke. Sekarang kita masuk ke try. Nah, di dalam try ini terdapat pembuatan objek. Nah, pembuatan objek ini, objek socket ini sekaligus berfungsi untuk menginisialisasikan port yang akan digunakan nanti. Selanjutnya di sini membuat objek endpoint-nya. Nah, codingan selanjutnya di sini merupakan codingan untuk menghubungkan soket ke servernya berdasarkan port yang sudah didapatkan tadi. Nah, di sini pada konsol juga nanti akan muncul tulisan untuk menghubungkan ke server dan mengirimkan pesan. Oke. Nah, tadi kan pesannya sudah di encode ya di sini. Bagian sini. Nah, sekarang pesan ini kita akan kirim ke server. Nah, di sini ya. Sini merupakan kode untuk mengirim pesan ke servernya. Nah, ketika pesan ini sudah terkirim, nanti pada konsol akan muncul ini ya, pada konsolnya mengirim pesan, mengirimkan di sini nilai bitnya nanti akan dimasukkan ke sini ke servernya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada dua buah variabel. Yang pertama total byte received. Nah, di mana variabel ini nanti digunakan untuk menyimpan total byte yang telah diterima nantinya. Nah, yang kedua ini adalah byte received. Nah, di mana byte ini digunakan untuk menyimpan byte yang diterima dari setiap pembacaan klien ini, di mana nanti kan server berkirim data. Nah, nanti klien akan membacanya setiap data yang dikirim oleh si server nanti. Nah, di sini ada sebuah perulangan while. Nah, di mana perulangan ini digunakan untuk membaca pesan dari server ke klien, gitu. Nah, di sini ada sebuah percebangan juga. Nah, di percebangan ini digunakan untuk memastikan koneksinya. Nah, jika koneksinya mendapat gangguan, nanti pada konsol akan muncul bahwa koneksi tutup secara prematur dan di break. Nah, di break ini maksudnya program dihentikan seperti itu. Nah, di sini nanti total byte di sini ya, variabel untuk total byte ini nanti nilainya akan terus bertambah seiring dengan pembacaan data oleh klien yang diberikan oleh server tadi. Nah, setelah keluar dari perulangan while, nanti pada konsol akan muncul tulisan di mana diterima total total byte-nya. Selanjutnya byte dari server. Di sini adalah ini ya, encoding get string. Nah, di mana di sini identitas servernya seperti itu. Nah, jika di sini gagal ya, ada kegagalan di sini di bagian sini. Nah, nanti jika ada gagal di sini ya, maka try akan berhenti ya dan masuk ke kelas sini ke case. Nah, di mana di sini akan memunculkan pesan error dan akan tampil masalah yang terjadi seperti itu. Nah, di bawahnya juga di sini ada finale. Nah, finale ini akan selalu berjalan ketika kita menghentikan programnya. Nah, di sini ada socket.close di mana fungsinya untuk menutup soketnya seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan saya mengenai client socketnya, TCP Echo client socket. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai servernya. Nah, ini adalah codingan servernya. Nah, pertama-tama yang perlu kita lihat di sini yaitu di sini terdapat dua buah library.
ini ya yang saya tunjuk ini. Nah, untuk fungsinya ini system.net. System.net ini digunakan untuk mendapatkan IP address nantinya, dan yang system.net.socket di sini untuk mendapatkan TCP listener dan TCP client. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah pendeklarasian variabel di mana variabel bernama buff size diberi nilai 32. Nah, di mana variabel ini merupakan ukuran buffer penerima. Selanjutnya di sini ada sebuah variabel backlog. Nah, diberi nilai 5. Ukuran maksimal ini, variabel ini merupakan ukuran maksimal antrian data koneksi. Nah, selanjutnya ke fungsi utama. Di sini seperti tadi ya, seperti di klien, di mana pertama argumen yang diberikan oleh argumen yang diketik oleh pengguna si server nanti akan dicek apakah argumennya itu sudah benar kurang dari satu, sudah benar satu gitu, yaitu port ya, argumen port. Nah, jika tidak nanti akan muncul pemberitahuan bahwa parameter harus ada port seperti itu. Nah, selanjutnya di sini mengambil nilai portnya dimasukkan ke dalam variabel server port. Nah, selanjutnya di sini menciptakan sebuah variabel socket dan diberi nilai 0. Oke. Nah, di sini ada fungsi try. Nah, try di sini digunakan untuk mendeklarasikan algoritma TCP server listen. Nah, di sini dalam try ini terdapat program di mana digunakan untuk membuat objek socket untuk menerima koneksi dari klien dan juga soket IP versi 4, koneksi 2 arah, dan jenis protokol TCP-nya nanti akan diperiksa seperti itu. Nah, di sini kode untuk mengikat IP address dan port server. Oke. Jika di sini program di sini gagal berjalan, nanti akan muncul pesan error di sini ya. Nah, pesan error ini nanti akan berisi tentang masalah yang terjadi, kenapa bisa error seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini jika sudah berhasil ya, ini sudah berhasil berjalan, pada konsol akan muncul perintah tulisan bahwa server berhasil berjalan. Nah, selanjutnya di sini ada pendeklarasian algoritma TCP receive data, di mana di sini ada variabel byte bertipe data byte, array byte. Nah, di sini RCV buffer, ini objek ya, objek new byte buzzer size. Ini untuk mengalokasikan jumlah buzzer size servernya. Nah, di sini juga ada sebuah variabel byte src byte untuk dimana untuk digunakan untuk menghitung jumlah byte yang sudah diterima. Nah, di sini juga ada sebuah variabel urutan. Nah, di sini urutan ini nanti digunakan untuk menghitung sudah berapa banyak klien yang sudah dilayani oleh server ini. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah perulangan yang dimana ada dua buah titik koma seperti ini. Nah, di sini adalah perulangan unlimited ya, dimana perulangan ini tidak akan pernah berhenti kalau tidak kita hentikan paksa seperti itu. Nah, pertama-tama di sini pada konsol akan muncul pembatasan seperti ini. Kita lewatkan saja itu. Selanjutnya di sini ada soket klien diberikan 0. Nah, selanjutnya di sini ada try. Nah, di sini klien server accept. Di sini kode untuk menerima koneksi soket klien. Nah, jika ini kode berjalan, nanti pada konsol juga akan ditampilkan klien ini mengakses ke berapa. Misalnya dia klien pertama yang mengakses server, gitu. Nanti akan dimunculkan ke konsolnya.
Selanjutnya di sini ada console write line. Ini di konsol nanti akan muncul menerima klien dengan identitasnya si klien tadi. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah tipe data integer, variabel yang bertipe data integer. Variabel ini bernama total byte echoed. Di sini nilainya dikasih 1. Di sini ada perulangan, di mana perulangan ini difungsikan untuk menerima semua data klien dari klien. Nah, semua data dari klien hingga nanti klien akan berhenti mengirimkan data dan berhenti berurusan dengan servernya. Nah, di mana di sini dalam while ini nanti nilai total byte echoed ini akan bertambah seiring dengan pembacaan data yang dilakukan oleh server ini. Nah, selanjutnya di sini ada console write line. Telah di echo, di sini nanti muncul jumlah byte-nya dari nilai dari total variabel total byte echoed seperti itu. Nah, di sini urutannya ditambah. Itu. Nah, jika sudah selesai, di sini klien di close, seperti itu ya. Nah, jika posisi di sini gagal, sini ya, ini gagal, maka nanti program akan menjalankan ini ya, kode ini yang dimana akan memunculkan pesan error dan masalah yang terjadi kenapa bisa error seperti itu. Nah, untuk menjalankannya kita pergi ke build ini dulu ya dan pilih build solution seperti itu. Kita klik saja build solution. Untuk kliennya juga kita build solution seperti itu. Sekarang kita akan pergi ke tempat ini ya, penyimpanan file itu, projectnya. Di sini saya simpan di sini, dan di source ini respon di sini ya. Ini yang pertama kita ambil klien di sini ya. Kita ambil ini. Kita boleh pindahkan misalnya ke desktop seperti itu. Kita pindahkan ke desktop misalnya, biar nanti gampang untuk dicari. Nah, di sini saya sudah ada menyimpannya di desktop. Mungkin saya hapus saja biar terlihat step-stepnya begitu. Sini saya hapus saja ya. Tempel di desktop seperti itu. Dan selanjutnya bukan sini ya. Sini, sini. Sini kita ke bin. Nah, ke debug. Kita copy ini. Nah, selanjutnya tempat ini kita buka CMD-nya kita. Nah, pertama-tama mungkin kita periksa dulu ini ya, IP address yang ada pada laptop saya ini. Nah, untuk memeriksanya sini ya, pada directory user Tough Gaming. Ini untuk nama laptop saya ini ya. Di sini kita cukup tuliskan IP config seperti itu. Nah, di sini kita ambil IP address yang ini ya. Ini. Oke. Mungkin kita buat saja CMD baru. Windows R. Lalu kita buka CMD. Nah, kita masuk ke directory desktopnya dulu. CMD desktop seperti ini. Nah, baru kita jalankan servernya terlebih dahulu. Server. Pada server ini kita berikan
argumen berupa port ya. Di sini mungkin port 9 seperti itu. Nah, di sini server sudah berjalan. Oke, selanjutnya kita buka CMD lagi untuk klien ya. Nah, kita masuk ke desktop dulu. Selanjutnya jalankan ini. Kita masukkan ini ya, IP address yang tadi kita dapat di sini. Di sini IP-nya 192. Ini kita spasi dulu. 192.168.43.130 dan pesan kepada servernya misalnya halo. Di sini pesan tidak boleh spasi ya, kita pakai begini, halo server, seperti itu, dan masukkan port servernya gitu. Kita isi 9 dan kita enter. Nah, di situ akan muncul begini ya. Nah, oke. Di sini untuk servernya harusnya dia masuk. Mungkin Oke, maaf tadi saya salah memasukkan IP ya. Tadi saya masukkan 19 ini ya, 192, di sini harusnya titik ya. Oke, kita ulangi saja. Praktikum ini ya, ke soket kliennya kita masukkan IP address-nya 192.168 titik ini 43.130 baru pesannya halo server, seperti itu boleh. Baru kita isikan portnya, port servernya tadi, kita enter. Nah, di sini menghubungkan ke server, muncul menghubungkan ke server, mengirim pesan echo ke server. Nah, mengirim 11 byte ke server. Nah, 11 byte ini jumlah ininya ya, jumlah kata atau huruf pada char ini, karakter itu. Nah, di sini adalah kiriman dari servernya ya, diterima 11 byte dari server, dan di sini pesannya halo server. Ini pesannya dikembalikan oleh server seperti itu. Nah, pada server muncul seperti ini. Nah, di sini menerima klien, di sini informasi kliennya akan dimunculkan. Nah, di sini pesannya ya, di sini ada 11 byte. Nah, ini servernya masih berjalan, mungkin kita coba lagi seperti itu. Ini praktikum panggil ini ya, klien 168.43.130. Di sini mungkin bisa buat hai gitu, dan isi portnya seperti itu, kita enter. Nah, di sini ya, harusnya di sini nambah. Mungkin ada kesalahan sedikit ini ya, ini mungkin terlalu pendek ya, hai mungkin coba 3 byte. Sini kita paksa berhenti dulu. Coba kita ulang ya. 192.168.43.130. Misalnya sembahnya ya, seperti itu, kita kirim. Jadi kita ulang dulu ini ya, karena tadi ada masalah di sini.
servernya akan dikeluarkan seperti itu. Nah, ini untuk yang tadi ini sukses ini seharusnya. Ini sukses. Di sini karena ada masalah jadi dia macet seperti itu. Salahnya mungkin karena byte-nya ini, pesannya ini terlalu kecil, hanya 3 byte. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai aplikasi yang sudah kami buat, di mana aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi chat sederhana, yang dimana aplikasi ini dibangun menggunakan kelas socket sebagai media kirim dan terima pesannya. Nah, media kirim dan terima pesan ini melalui network stream. Seperti itu ya, kurang lebih penjelasan sederhana mengenai aplikasi yang kami buat ini. Nah, pertama-tama berikut ini adalah tampilan aplikasinya. Ini untuk servernya, tampilannya seperti ini. Komponen-komponennya kurang lebih seperti ini ya. Untuk detailnya saya tidak akan menjelaskan mengenai komponen-komponennya. Saya akan langsung saja ke kode programnya. Nah, pada kode programnya di sini seperti biasa kita jangan lupa untuk menggunakan library yang dibutuhkan untuk sistem ini ya, soketnya nanti. Oke. Nah, di sini ini merupakan kode untuk membentukkan properti dan kelas. Nah, di mana properti, kelas, bahkan ada juga objek di sini ya. Nanti ini akan digunakan pada codingan di bawahnya nanti. Oke. Nah, di sini untuk memberikan nilai pada objek ya. Objek bigword 1.word di sini nanti ketika berjalan ya. Di sini diberi nilai true untuk word support cancellation. Seperti itu. Di sini ada bigword 2.word diberi nilai ini ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini untuk word support cancellation-nya di sini diberi nilai true. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sebuah kode yang saya tunjuk ini. Kode digunakan untuk mendapatkan alamat IP komputer yang menjalankan program ini, seperti itu. Di sini ada sebuah perulangan for each. Nah, di mana perulangan ini nanti digunakan untuk menulis IP ke dalam ini ya, text box-nya yang di sebelah sini ini. Nah, di sini nanti IP-nya ini akan diisi di sini ya. Oke. Ini ada percabangan untuk mengecek apakah IP ini menggunakan IP versi 5. Nah, di sini ini ya, kode untuk menyimpan menuliskan IP di kotak tadi yang saya tunjuk ini. Oke, lanjut. Di sini ya, di sini ketika button klik tombol yang ini ya, run. Nah, jika tombol itu diklik, nah, kita akan menjalankan program ini ya. Nah, di mana di sini kode program untuk membuat ini ya, menjalankan dan menganalisis objek stream reader. Di sini juga ada menjalankan memindai objek balasan dari sistem yang masuk nanti. Oke. Di sini juga ada aktivasi mode pembersih untuk memori buffernya. Nanti biar memori buffernya itu tidak itu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada sebuah kelas juga atau metode. Nah, mungkin ini bagusnya saya jelaskan nanti karena biar berurut ya. Mungkin saya akan mulai dari sini.
di sini. Nah, sini ketika tombol pesan mengirim pesan itu ini mengirim, tombol kirim send itu diklik, maka pertama-tama tbm message.text akan dinilai apakah nilainya kosong seperti ini ya. Untuk komponen ini jika tidak ada inputannya maka akan muncul screennya tidak kosong, maka ini ya, pesan tidak boleh kosong. Nah, jika tidak maka teks ini akan disimpan ke dalam teks to send dan BG worker ini akan dijalankan. Ya, di sini kita langsung ke BG worker saja yang ini ya. Fungsi ini akan dijalankan. Nah, di mana dalam fungsi ini terdapat ini ya. Jika klien connect, nah sini jika kondisi klien connect, di sini merupakan kode untuk mengirim pesannya seperti itu, mengirim pesannya. Nah, dimana pesannya ini nanti juga ditampilkan di sini ya, yang kode ini ditampilkan ke kotak ini, dalam kotak ini nanti seperti itu. Nah, jika klien tidak dalam kondisi connect, maka akan muncul peringatan bahwa pengiriman gagal, begitu seperti ini. Oke. Nah, sini, oh ya, ini mungkin tadi saya jelaskan saja langsung ya di sini. Ini untuk pertama memastikan ini menjalankan ini broker 2 analisis. Terakhir ini yang tadi ya maksudnya. Oke, selanjutnya ini ya saya jelaskan sedikit untuk perulangan di sini. Ini perulangan ini ya, perulangan ini digunakan untuk memastikan apakah klien sudah benar-benar terkoneksi dengan server yang pertama. Nah, jika sudah maka coba untuk ini ya, mengirimkan pesan UI ini untuk memeriksa apakah si kliennya ini sudah terkoneksi seperti itu. Nah, jika belum nanti akan muncul pesan error seperti di dalam ini. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai servernya. Selanjutnya itu saya akan ke ini ya, klien. Ini tampilan untuk klien. Nah, tampilan untuk klien kurang lebih sama seperti tadi. Mari kita lihat ke kode programnya. Di sini kode programnya hampir mirip dengan yang server tadi, cuma di sini tidak ada pengambilan IP dari komputer yang digunakan. Ini juga tadi sama ya, untuk mengirim pesannya dan menampilkan ke dalam kotak tadi. Nah, di sini merupakan tombol untuk menghubungkan klien ke servernya. Nah, di sini ya, dalam ini try, klien akan dikoneksikan dengan ini ya, nilai IP yang diberikan seperti itu. Nah, jika klien terkoneksi maka pada teks ini muncul terhubung ke server ya. Di sini terhubung ke server dan ditambahkan nilai environment new line di ini ya, macam nilainya di enter seperti itu. Nah, di sini ada SDR ini untuk menjalankan streamnya. Ini dengan ini ya, menjalankan streamnya. Dan STM auto flash di true. Nah, BG Work 1 dijalankan. Nah, ini kemarin ya jalannya.
seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Untuk pertama-tama di klien dicek dulu apa sudah terkonek seperti itu. Seperti ini, baru dinilai. Baru di sini untuk pesan errornya seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya ini untuk button ini ya tadi, button kirim pesan, maksudnya button koneksi di sini. Di sini untuk mengirim pesannya ya. Nah, di sini jika pesan tidak kosong, maka dosen variabel ini akan diisi dengan pesan yang kita berikan, dan BG work 2 akan dijalankan. Nah, di mana BG worker 2 run work analysis ini merupakan kelas untuk menuliskan data stream nanti yang dikirim ke server, dan juga di sini akan menuliskan ke kotak ini ya, kotak ini teks area itu. Oke. Nah, jika ini gagal ya, jika pengiriman gagal, jika klien tidak terkoneksi ya, maka akan muncul tampilan pesan error gagal mengirimkan seperti itu. Nah, untuk penjalanan program ini akan dilakukan oleh teman saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah hasil program dari mengenai aplikasi chat dari klien ke server. Ya, langsung saja kita masuk pada hasil programnya. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu mengisi IP dan port pada server. Untuk IP-nya, IP ini kita isikan yaitu IP dari laptop kita. Dan untuk portnya terserah kita mengisi berapa. Di sini saya isi 80. Untuk yang kedua, kita mengisi IP dan port yang sama sesuai server. Di sini kita isikan yaitu 192.143.130 dan portnya 80. Oke. Ketika sudah seperti ini, yang pertama-tama kita lakukan yaitu run server. Langsung saja kita jalankan servernya. Ya. Kemudian kita konekkan klien agar bisa terhubung ke server. Ya, ketika server dan klien telah terhubung, akan muncul sebuah pesan pada klien bahwa telah terhubung ke server. Ketika tampilan seperti ini, kita sudah bisa atau kita dapat mengisi pesan dari server ke klien ataupun sebaliknya. Yang pertama, kita mengirim pesan dari klien ke server. Di sini kita tuliskan terserah apa yang pesan yang akan kita kirimkan. Kita send. Ya, kita bisa lihat bahwa pesan yang saya kirimkan dari klien itu masuk ke server. Ini pesan dari klien, dan kita akan juga mengetes dari mengirim pesan dari server ke klien. Kita kirim pesan. Kita kirimkan. Ya, ternyata untuk mengirim pesan dari server ke klien itu bisa, dan tampilannya itu seperti ini. Ya, mungkin begitu saja hasil dari program
aplikasi chat sederhana, klien, dan server. Ya, mungkin begitu saja penjelasan program dari teman-teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.